Berawal dari kondisi krisis moneter pada 1998 kala itu, tak terkecuali warga Gang 2 Rungkut Lor yang sebagian buruh pabrik banyak mengalami PHK, sehingga kehilangan mata pencaharian utama. Dampak dari kondisi tersebut, warga banyak yang menganggur. Dari situ, pada tahun 2000-an, salah satu warga Khairul Mahpudua menggagas ide agar warga di Kelurahan Rungkut Lor mulai merintis usaha membuat kue. Selain untuk mengurangi angka pengangguran, juga memberdayakan perempuan di kampung yang berlokasi di Rungkut Lor Gang 2 tersebut. Dari gagasan tersebut berjalan baik dengan koordinasi antar warga dan didukung bantuan dari pihak luar. Dari sinilah perekonomian baru mulai terbentuk. Kampung ini mulai dikenal sebagai kampung kue dan pada tahun 2005 menjadi salah satu kampung binaan Disperindak. Alhasil, kampung kue diberikan izin usaha. Juga diadakan banyak pelatihan yang membuat warga semakin terampil. Ya, sejarah terbentuknya kampung kue sebetulnya ketika tahun 98 ya terjadi krisis ekonomi. Kemudian tahun 2000-an, 2001, 2005 ketika ekonomi makin membaik, ternyata ibu-ibu yang dulunya kerja di pabrik, di PHK, kemudian ini kalau pagi itu sudah tidak ada kerjaan gitu kan, nganggur kalau pagi, terus kemudian beberapa orang kalau siang gitu kan, dia punya tanggungan ke rentenir gitu. Nah kemudian tahun 2005 itu juga saya berpikir ada nggak sih kegiatan yang bisa saya lakukan untuk membantu ibu-ibu di Rungkut Lor Gang 2. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Berarti memanfaatkan ibu-ibu PKK yang ada di sini untuk aktif di kegiatan ini ya. Nah, betul mereka tidak hanya ibu-ibu yang aktif di PKK ya, ibu-ibu yang ada di ini yang tidak punya pekerjaan gitu kan. Saya bilang ke mereka bahwa ini loh ada pekerjaan lebih bermartabat, misalnya mengelola bisnis. Apa itu? Oh ya, bikin kue misalnya. Nah dari situ kemudian saya memberi pelatihan satu persatu kepada mereka. Nah akhirnya mereka bertambah jumlahnya yang sekarang sudah 65 orang yang telah membuat kue. Menciptakan kue-kue yang kelasnya menengah ke atas. Tidak hanya kue basah, tapi kue-kue yang setiap kali ada kunjungan itu selalu tersedia, selalu ready. Jadi kita kemudian menggagas, tahun 2014 kita mulai menggagas kue-kue kering. Kita lihat bahwa ada Telkom nih ya, terus dari Segitiga Biru. Kalau boleh tahu, apalagi yang pernah kesini untuk mengadakan kerjasama gitu? Nah kalau dari instansi kita dari Disperindak kita difasilitasi misalnya izin usaha dalam bentuk misalnya UD Pawon Kue, UD Kreasi Fitri, UD Miskrip, UD Divakik, UD Ranakik, Ice Cake and Cookies itu difasilitasi oleh Disperindak. Kemudian dari Dinas Koperasi kita difasilitasi izin PIRT, terus lagi untuk izin halal ini izin halal kita difasilitasi oleh Dinas Perdagangan Disperindak juga. Untuk perusahaan-perusahaan swasta kita ada Bugasari yang setia mendukung kita dalam rangka mengembangkan produk-produknya anggota. Jadi produk-produk dari anggota itu lebih bervariasi gitu. Ada. Jika dilihat, sepanjang mata memandang jalan utama kampung yang berkisar 25 meter itu, pembuat kue menjajakan dagangannya di depan rumah masing-masing. Hampir semua warga di kompleks ini membuat kue. Salah satunya Surati, yang sehari-hari membuat kue basah di rumahnya. Bu Surati yang telah membuat dan menjual kue selama 2 tahun, membuat berbagai macam kue. Kue kukus gula merah, kue tiwul ayu, sakura, putu mayang, dan kue apem serong itu pun tergantung dari pemesanan pembeli.
Ia membuat kue tersebut berdasarkan pesanan. Kue yang telah jadi, ia setor ke penjual. Selebihnya, ia jual lewat online dibantu anaknya. Ibu tahun berapa tinggal di sini? Tahun berapa nih? 2003. Kita pindah ke sini 2003. Iya. 2003. Belum langsung jual kue ya, Bu ya? Enggak, Mas. Enggak. Masih pengangguran lah. Ibu pengangguran. Dulu ibu itu buka apa ya? Fotokopi sama itu sembako. Kan kalau sembakonya tetap berjalan itu di toko. Cuma grosir. Aktivitas ekonomi di Kampung Kue sudah meriah sejak dini hari. Setiap subuh, banyak orang keluar masuk gang dengan membawa keranjang-keranjang kue. Kue tradisional sendiri jadi makanan yang tak pernah sepi peminat. Kegiatan jual beli yang sudah berlangsung sejak pagi buta, pukul 3 itu melibatkan warga, tengkulak dan pembeli. Kesibukan jual beli terasa kental saat melihat beberapa pelanggan keluar masuk rumah para pembuat kue dengan membawa keranjang-keranjang berisi ratusan kue untuk dibawa pulang. Kini, Kampung Kue semakin dikenal. Omset rata-rata yang diperoleh mencapai kisaran 25 juta per hari. Omset itu merupakan total pendapatan dari 65 orang pembuat kue. Ya, Kampung Kue ini kan tujuan kedepannya bagaimana menjadi wisata kuliner dan wisata edukasi gitu kan. Tentu saja kita mengharap berbagai pihak untuk mendukung cita-cita dari Kampung Kue. Nah, apalagi promosi gitu kan, mempromosikan bahwa ini ada Kampung Kue, ini yang layak untuk dikunjungi, ini tempat yang layak untuk belajar gitu kan. Secara otomatis ya kita berharap nantinya bagaimana dukungan dari pihak-pihak ini dimaksimalkan. Selain itu juga ya kita berharap untuk anggota Kampung Kue lebih bersemangat untuk mewujudkan cita-cita yang luar biasa ini.